Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di seri mesin CNC Focus SMK VMC L540. Ini kondisi sudah dibongkar kontrol panelnya, dan mumpung ini posisi dibongkar, kita akan bagi tips karena ini kelupaan juga kan ya, yaitu tentang pengecekan oli ya, pengecekan oli. Oli ini kalau kita pakai dalam kurun waktu 1 minggu atau sekian waktu, tapi ternyata dia perubahannya tidak ada, ini patut dicurigai kira-kira ini berfungsi apa tidak ya. Untuk ngeceknya, posisi mesin nyala, kemudian fitnya ini, posisi fit ini kalau ditekan, dia tekanannya naik apa enggak, ini ditekan. Kalau tekanannya naik, maka dicek di sini. Ini dilepas. Ini kemarin ketika bongkar-bongkar itu, oh begini caranya ngecek gitu ya. Jadi sekalian juga belajar dan berbagi pengetahuan, barangkali nanti bermanfaat. Oke, lanjut. Ketika ini dilepas, kemudian oli terpompa ke sini keluar, maka dipastikan ini tidak ada masalah. Oke. Lanjut, dia masuk terus, itu nanti keluarnya ke sini, slide sini. Nah, dia akan keluar bercabang masuk ke sana. Itu nanti kalau keluar olinya sampai ke sini, kemudian percabangannya juga ada di dalam sini, ini tercover. Jadi harus dibuka terlebih dahulu posisinya ini. Nah, ini intinya kalau ini dipegang seperti ini ternyata kering, nggak ada olinya sama sekali, patut dicurigai tadi pompa olinya bermasalah atau sambungannya bermasalah. Dan kalau ini dioperasikan tanpa pelumas, otomatis akan membahayakan mesin sehingga tingkat keawetannya atau dikhawatirkan nanti akan ada spare part yang bermasalah. Oke. Dan ini harus dicek seperti ini, dibongkar seperti ini, ternyata harus dibongkar seperti ini. Dan ini secara visual ataupun dipegang seperti ini, kalau tidak ada olinya sama sekali ya, khawatirnya nanti ini relnya bakalan rusak. Ini harganya lumayan, apalagi kalau merek-merek yang bagus. Kemudian sekalian ketika ini sudah dibongkar, ini dicek, ini digerakkan seperti ini. Kalau tidak ada spilling sama sekali, menandakan ball screw-nya masih oke, tidak ada permasalahan. Begitupun juga dengan ball screw yang searah dengan Y atau ball screw yang searah dengan Z. Intinya dipastikan bahwasannya terlumasi dengan baik bagian-bagian yang ada di sebelah sana. Hal ini luput dari pengecekan saya, sehingga baru diketahui ketika ini sudah dibongkar. Untungnya bearing yang ada di sini nggak bermasalah, sehingga nggak ada spilling, nggak ada kocak. Kalau ini kocak ya otomatis nanti hasilnya juga nggak akan bisa presisi. Dan ini kemarin ketika dibongkar pada video yang sebelumnya itu juga dilakukan pengecekan. Kita kan bukan maintenance asli ya, jadi berani bongkar-bongkar itu kalau ada permasalahan. Kalau dikira nggak ada permasalahan ya nggak bongkar. Dipikir nggak ada permasalahan, tapi ternyata ketika ini dibongkar seperti ini ternyata ada masalah. Olinya ini tidak masuk ke sini, tidak sampai ke sini. Oke. Kemudian bunyi berdecit. Ya, ini ya. Sekalian ketika kita perbaikan atau ngecek gitu ya. Ini diputar spindlenya, yang ini diputar, di sini terdengar suara. Nah, kalau suara seperti ini menandakan ini beltnya, belt yang ada geriginya ini perlu disemprot dengan cairan khusus untuk belt agar dia lebih lemas, tidak sampai berbunyi. Ini kalau kita putar bunyi. Nah itu. Jadi ini bunyinya dari belt. Kalau bunyi dari bearing, itu kayak ini. Ini bearingnya agak bermasalah ini. Nah ini bunyi ini. Ini kalau putarannya tinggi ini berbunyi ini. Ini bunyi dari bearing, bukan dari belt. Oke. Nah, kalau kita perbaikan ganti bearing, kalau sekiranya ini harus dilepas ini,
dilepas, kemudian banyak komponen di sana. Kalau pengen dandan-dandan sendiri ya bisa, tapi lebih baik ya pelaporannya itu enak dengan orang lain ya. Kadang itu seperti itu, karena faktor administrasi dan lain-lain harus ditangani oleh CV atau apa itu, sehingga pelaporannya akan lebih sesuai dengan administrasi. Kadang seperti itu. Kalau kita bongkar sendiri kadang pelaporannya lebih sulit ya. Pelaporannya lebih sulit kadang. Jadi ini dipastikan ya, olinya yang sini dicek. Karena kemarin informasinya dari mekanik yang kerjasama dengan Siemens kemarin itu menginformasikan mesin yang sama dengan ini itu sudah kocak ini bearingnya, ini punyanya di Semarang itu. Yang Semarang itu kocak ya, mungkin karena ini tadi nggak terlumasi dengan baik, dan ketika kita mengoperasikan itu kan kita kan nggak tahu ya, nggak sampai ngecek bongkar sampai ke situ. Cuma kecurigaan itu muncul, yaitu ketika pompa oli yang ada di sini, ini olinya kok nggak habis-habis ya, nggak habis-habis yang ini. Udah kita tambahi, ya, nggak habis-habis. Tapi berhubung mesin yang ini untuk masa pandemi itu jarang, ya nggak jarang ya, hampir nggak digunakan sama sekali, kecuali beberapa kali saja. Itu akhirnya lepas dari pengamatan. Oke, itu sharing kali ini, semoga bermanfaat. Ini posisinya sedang bongkaran. Tunggu informasi berikutnya untuk proses upgrade ke Siemens ya, proses upgrade ke Siemens. Pastikan olinya terlumasi, bearingnya terlumasi, dan relnya tadi itu juga terlumasi, sehingga umur dari spare part yang ada itu diharapkan bisa jauh lebih lama ya, jauh lebih lama. Nah, bagaimana kalau kita guru itu kan kadang untuk oprek-oprek seperti ini kan izinnya itu tidak boleh kan gitu ya, izinnya tidak boleh. Kadang wah itu harus kerjaannya maintenance. Kalau misalnya gurunya pengen oprek-oprek ya, dikonsultasikan aja dengan kepala bengkel atau kepala jurusannya, dan di kerjasama yang baik, sehingga nanti untuk mesinnya itu bisa lebih awet. Pastikan, betul-betul pastikan ini untung ini ya, untung nggak sampai terjadi hal yang nggak diinginkan. Kalau itunya kocak ini ya, kalau ini kocak, wah penggantiannya luar biasa. Ini tidak ada kocak sama sekali, ini masih bearingnya yang sini, ini ball screw ini berarti mekanisme yang di sebelah situ masih masih oke. Ya karena memang nggak pernah dipakai untuk yang berat-berat untuk mesin ini. Rencananya sih mau dipakai untuk machining center yang bisa memproduksi barang-barang dari luar yang sekiranya kita bisa terima order. Oke, semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa sehat dalam keberkahan. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.